Dari Bumi Karung Putih Darung Padang, 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya. Sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan jangan lupa menggunakan masker. Saya Lia Priyanka, selamat datang di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Seperti biasa, saya bersama dengan narasumber kita dan juga host kece berikutnya. Ada saya Yuri Adeline, dan pastinya di program Manajemen Praktis ini semuanya kita bikin simple. Seperti tagline kita, Just make it simple. Pak Iskandar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sudah siap untuk sharing dan berbagi cerita mengenai manajemen ya Pak ya? Insya Allah. Oke. Nah, Classy People, karena minggu lalu pembahasan mengenai menyusun rencana untuk mencapai visi dan misi belum tuntas ya, masih banyak yang harus kita bahas mengenai perencanaan strategis. Jadi untuk kali ini kita akan mengangkat topik itu kembali, yaitu menyusun rencana untuk mencapai visi dan misi part 2. Iya, benar betul ya, Pak, sekali. Boleh seperti itu. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, mengirimkan pertanyaan dan juga tetap mencermati program ini via on air di Radio Classy FM dan juga di YouTube channel kita. Iya, dan pastinya untuk Anda Classy People, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe juga ya. Oke. Silakan Lia. Oke, Pak Is, kita ke topik menyusun rencana untuk mencapai visi misi part 2 nih ceritanya ya, karena minggu lalu kita kan masih membahas ibaratnya tuh masih kulit arinya lah ya, masih kulit luarnya. Nah sekarang kita ke perencanaan itu sendiri. Apa sih aspek-aspek yang harus kita punya dalam menyusun sebuah rencana, Pak Is? Oke, mungkin saya coba jelaskan secara berurut ya. Pertama, kita harus memahami, menyadari sepenuhnya bahwa perencanaan itu adalah salah satu step dalam aktivitas manajemen atau sering disebut dengan siklus manajemen. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada actuating, ada controlling, ya, dan itu akan bergulir, berputar terus. Nah, kenapa sih kita perlu ada perencanaan ya? Yang pertama sekali dalam rangka menuju visi yang telah kita tentukan, ya, tentu saja kita perlu punya guideline gitu, punya petunjuk gitu ya, atau katakanlah sebagai panduan kita ya. Apa-apa saja yang perlu kita lakukan, apa-apa saja aspek yang perlu kita perhatikan dalam rangka mencapai visi tersebut gitu. Dan di samping itu juga dalam mencapai visi tersebut jangan bayangkan semuanya mulus-mulus saja gitu ya. Jadi tentu saja ada tantangan-tantangan. Jadi kita perlu mempertimbangkan itu, memperkirakan risiko-risiko yang akan mungkin muncul gitu. Jadi ini membantu kita memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Itu secara prinsip dua hal itu ya. Lalu kemudian apa saja sih yang aspek apa saja yang menjadi perhatian kita dalam menyusun visi tadi. Jadi kalau mau kita sederhanakan ya, kita punya visi ya. Kita punya sumber daya ya. Sumber daya ini bisa sumber daya manusia, bisa berupa peralatan, bisa berupa bahan, termasuk dana. Itu semuanya ya kita kelola ya untuk mencapai visi tersebut ya. Jadi dengan sendirinya perencanaan tadi tentu saja mengelola masing-masing sumber daya tadi sehingga efektif mencapai visi tadi gitu. Nah, itu singkatnya gitu ya. Apa sih yang direncanakan? Kira-kira seperti itu. Nah, ada cara-cara yang mudah untuk mengingatnya ya. Mungkin pernah dengar 5M1E gitu ya. Man, machine, method, money, environment gitu ya. Atau bahasa Indonesianya pernah dengar istilah bocal misalnya. Bocah. Biar mudah ngingat aja gitu. Bocah. Bahan, orang, cara, alat, lingkungan itu cuma terjemahan aja sih gitu. Maksudnya biar mudah ngingatnya gitu. Ya, jadi hal-hal itulah yang kita kelola ya, kita rencanakan ya untuk mencapai visi tadi. Kira-kira itu seperti itu, aspek itu. Oke. Apakah aspek ini harus dimiliki lengkap semua atau ada satu aspek yang hilang, itu berbeda nggak kira-kira Pak? Jadi pertama sekali kita harus mengenali dulu bisnis proses kita ya. Jadi bisnis proses itu artinya kita tahu persis gitu ya, siapa sih customer kita ya.
kemudian value apa sih yang mau kita tawarkan ke customer kita ini. Value itu bisa berupa produk, bisa berupa jasa gitu ya. Lalu kemudian untuk menghasilkan produk ini kita butuh sumber daya kan. Ada butuh sumber daya atau resource lah gitu ya, bisa berupa orang, bahan dan sebagainya. Dan juga ada aktivitas yang dilakukan ya, menggunakan sumber daya tadi menghasilkan value tadi atau produk atau jasa tadi. Nah, pada prakteknya nggak selalu sumber daya itu ada dari kita. Kita bisa saja punya key partner. Ya, jadi kita punya partner yang bisa membantu ya. Membantu kita untuk menyiapkan sumber daya tadi. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau di manajemen itu kan ada 4 perspektif tuh kalau kita pakai balance scorecard ya Pak ya. Ada financial perspektif, ada customer perspektif, ada internal perspektif dan land and growth gitu ya Pak ya. Nah, ini posisinya bagaimana Pak untuk perencanaan? Yang mana kita mulai dari mana ini? Jadi kita punya perencanaan ya untuk mencapai visi ya. Biasanya perencanaan itu ada yang jangka panjang ya, katakanlah 5 tahun ataupun 3 tahun ya. Lalu kemudian kita breakdown menjadi rencana tahunan dan seterusnya sampai bahkan mungkin mingguan ya, bisa atau saja harian seperti ya. itu. Nah, kemudian untuk memastikan ya bahwa ada proses improvement di sana, tentu perlu ada ukuran. Ada baseline di awal itu seperti apa sih ukuran-ukuran kita dan akan seperti apa nanti ukuran itu berikutnya setelah proses kita lakukan. Nah, tadi disinggung oleh Lia balance scorecard ya. Jadi balance scorecard itu sebenarnya sangat membantu sekali ya bagaimana kita melihat kinerja kita itu secara seimbang. Jadi dari namanya sendiri balanced scorecard artinya seimbang. Scorecard itu kan katakanlah raport ya. Nah, kalau secara umum mungkin seringnya ya orang menggunakan ukuran-ukuran keberhasilan itu kan hanya finansial saja, labanya berapa seperti itu gitu ya. Padahal sebenarnya pencapaian laba itu tidak serta-merta gitu. Ada urutan prosesnya gitu ya. Nah, jadi balance scorecard membantu kita ya memetakan hal tersebut. Ya, jadi ilustrasinya bahwa finansial atau uang yang kita dapat tadi itu sebenarnya ya karena customer puas. Ya. Iya dong, ya kan? Karena dia merasa puas dengan produk kita, maka ilustrasi simpelnya dia kasih uang membayar ke kita. ya. Dia bayar untuk itu. Lalu kalau kita urut lagi ya ke bawah lagi, si customer ini puas ya karena produk kita itu bagus atau jasa kita itu bagus ya, memenuhi kebutuhan dia, kriteria-kriterianya dia gitu. Ya kan? Nah, kalau di kebawahin lagi, diurut lagi ke bawah lagi gitu ya, bahwa produk yang bagus tadi ya karena proses pembuatannya itu dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, peralatan yang bagus, teknologi yang bagus. Nah, peralatan orang-orang tadi ya bisa terus improve ya karena didanai dengan baik dari hasil pembayaran si customer tadi gitu. Jadi kan seperti lingkaran siklus sebetulnya. Ya. Siklus ya. Siklusnya memang seperti kebayang ya. Iya. Nah, jadi seperti apa tadi disinggung masalah balance scorecard tadi gitu ya, memetakan menjadi memang penting gitu. Jadi kalau saat ini oke lah dari segi keuangan ya mungkin bagus nih penghasilannya ya, tapi ternyata si customer sebenarnya nggak happy loh. Nah, artinya ya pada saat dia punya alternatif yang lain dia akan hilang sehingga tidak akan sustain gitu. Itu contohnya. Artinya keempat parameter tadi harus menjadi perhatian. Jadi bukan hanya masalah uangnya saja gitu, tapi juga bagaimana sih pelanggan atau customer ini puas terhadap produk kita atau jasa kita, dan bagaimana sih prosesnya ini di-maintain sehingga memenuhi standar, menghasilkan produk-produk yang standar juga.
bagaimana sih orang-orangnya, peralatannya siap, mumpuni untuk menjalankan proses tadi. Gitu. Nah, jadi tadi pertanyaan dia tadi itu mungkin jawabannya seperti itu. Gitu. Betapa balas scorecard itu melihatnya dari berbagai perspektif sehingga harapan kita bisnis proses kita ini bisa sustain. Dan mereka itu keempat-empatnya itu saling ketergantungan, saling mempengaruhi begitu ya? Iya, siklus tadi. Siklus, oke, baik. Kira-kira ada critical point-nya nggak gitu Pak Is di keempat perspektif itu sehingga peta perencanaan itu tepat gitu? Karena kalau perusahaan atau orang salah mengambil patokan ya, salah mengambil parameter, nah itu kan hasilnya juga akan salah, bisa menghancurkan mungkin ke organisasi atau ke si perusahaan itu. Iya, jadi tepat tidak tepat sebenarnya kita bahas di episode sebelumnya ya. Jadi benar-benar tepat tuh rasanya pasti susah ya. Tapi kita harus memulai ya. Dengan berjalannya waktu setelah kita eksekusi, kita akan jadi tahu yang paling tepat atau mendekati tepat itu seperti apa. Ya, tapi yang paling penting pertama kali adalah bahwa kita membuat ukuran-ukuran pencapaian itu secara lengkap. Ya. Tidak hanya finansial saja, tapi juga pertimbangkan kepuasan pelanggan, pertimbangkan internal proses kita, pertimbangkan sumber daya. Itu yang paling poin utama kalau menurut saya gitu. Oke. Nah tadi di awal Bapak kan menyinggung kalau hidup itu memang nggak senang-senangnya aja. Kita harus memikirkan juga nih penghambatnya apa, kalau gagal seperti apa. Nah kira-kira faktor penghambat dari perencanaan ini sendiri apa nih Pak? Iya, jadi saya kasih ilustrasi begini deh ya. Kita ingin mencapai suatu titik. Ya. Sementara ini faktor eksternal ini anggap saja ini seperti badai dan sebagainya gitu. Sehingga sangat mungkin ya titik yang mau kita capai ini menyimpang. Akan ada pembiasan ya. Kita asumsikan itu sebagai sebuah risiko ya. Jadi ketika kita membuat sebuah rencana sangat mungkin dan hampir dipastikan kita akan menghadapi hambatan-hambatan ya. Nah, itu yang disebut dengan manajemen risiko ya. Saya kalau simpelnya manajemen risiko itu kita bisa lihat sebenarnya dari historis gitu ya. Historis kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas atau bisnis proses yang sedang kita lakukan. Nah, lalu kemudian kita lihat dampaknya. Ya. Saya misalkan ilustrasikan misalkan nih ya. Kalau saya melompat dari ketinggian 3 meter gitu ya, ke bawah gitu misalkan ya, peluang patah kaki cedera lah dulu, kita jangan langsung patah kaki. Peluang cederanya besar nggak? Besar dong Pak. Besar ya. Kalau Bapak terjun begitu aja. Kalau dari 3 meter. Iya. Kalau dari 2 meter? Makin kurang peluangnya. Kalau dari 1 meter? Kemungkinan selamat lebih besar. Oke. Nah, sekarang jenis cederanya gitu. Katakanlah kalau dari 2 meter tadi mungkin masih ada ya. Tapi cederanya kira-kira apa? Kesleo mungkin gitu ya. Kalau dari 3 meter? Patah kaki kayaknya Pak. Jadi bayangkan itu sebagai sebuah matriks ya. Ketika kita membuat sebuah rencana yang katakanlah ambisius ya. Saya sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa ambisius itu tidak salah gitu ya. Betul. Kita bisa memperkirakan nih resiko-resiko apa yang akan mungkin muncul ya. Jadi berdasarkan historis tadi kan sudah bisa dijawab itu, bisa dirasa-rasa juga gitu kan ya. Wah, ini peluang terjadinya penyimpangan ini besar nih. Besar gitu. Kemudian risikonya tinggi misalkan. Buatlah mitigasi untuk itu. Oke. Misalkan apa contoh mitigasinya? Misalkan tadi mau lompat 3 meter. Pakai apa? Parasut gitu. Udah dijawab kan. Itulah maksudnya tadi itu seperti itu. Jadi buat juga rencana ya untuk memitigasi risiko tadi. Jadi ibaratnya kalau bawa mobil, ini mobil lama ya, kalau manual ada gasnya, ada koplingnya, remnya juga. Remnya juga. Nah, gitu. Jadi jangan ngegas aja, remnya juga dipikirin gitu loh. Jangan ngegas terus. Gitu. Artinya keseimbangan sih, apa-apa itu keseimbangan. Betul sekali. Makanya ada balance scorecard ya, untuk membantu
perusahaan dan juga lembaga. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Pak Is ya dan Yuri. Nanti kita akan balik lagi untuk Anda Classy People di program manajemen praktis, dan di sesi kedua juga sesi ketiga kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Classy FM di 0812 660 10 34. Jangan kemana-mana karena program manajemen praktis with Iskandar Z Lubis akan kembali untuk Anda. Just make it simple.